Nah, jadi yang pertama kita akan belajar tentang SARS-CoV-19 atau yang kita kenal dengan COVID ya. Mungkin udah banyak tahu ataupun misalnya ada yang udah pernah mengalami juga gitu ya. Jadi ini sedikit mereview gitu ya, meskipun angka kejadiannya sekarang udah nggak sebanyak yang zaman dahulu lagi. Oke, jadi sebelum ada si COVID ini, dia dikenal dengan namanya SARS yang pertama ya. Jadi ini pertama emang dari Cina juga ya. Penyebabnya adalah coronavirus, di mana ada beberapa kriteria juga ya. Orangnya ada disebut possible, ada disebut suspek, ada probable. Kurang lebih sama seperti pas kita zaman COVID dulu, gitu ya. Kita bilang orang itu SARS, kemudian ada suspek atau SARS dulu. Kalau misalnya dia ada riwayat bepergian, ya ke daerah yang memang kita curigai tadi, ataupun misalnya ada kontak erat dengan pasien SARS dalam 10 hari terakhir. Ditambah dengan adanya gejala-gejala pasiennya. Gejalanya apa dulu ya? Batuk, demam, ya, sesak. Namun masih belum ada hasil penunjangnya. Jadi pasien ini belum melakukan pemeriksaan penunjang, tapi dengan kita curigai dia udah pergi ke sana dan ada gejala pas memang lagi ada wabah itu, bisa kita curigai dia sebagai seseorang dengan suspek SARS. Kemudian probable itu misalnya gejalanya memang khas ditambah dukungan dari pemeriksaan penunjang, yaitu foto ronsen toraks di mana ditemukan gambaran infiltrat, ya, atau ada acute respiratory distress syndrome. Dulu si SARS ini kita terapi dengan antivirus, ya, karena penyebab virus diterapi dengan oseltamivir 2 kali 75 mg selama 5 sampai 7 hari. Kemudian setelah si SARS ini kan ada timbul lagi tuh yang namanya MERS ya. Itu di daerah Timur Tengah ya, Middle East Respiratory Syndrome ya. Jadi sama juga seperti ini ya. Penyebabnya dia pergi ke daerah yang Timur Tengah dan ada kontak dan gejalanya kurang lebih sama seperti ini ya. Kemudian yang kita kenal dengan COVID-19 itu ya, eh, agen penyebabnya adalah SARS-CoV-2 ya, udah sering didengar ya SARS-CoV-2. Dia adalah virus yang single stranded ya, virus RNA, dan ini untuk struktur virusnya ada S-glycoprotein, ada RNA-nya, ada envelope dan hemagglutinin esterase. Di mana kita tahu penyebaran dari COVID-19 itu dari droplet ya, droplet dan juga airborne particle. Jadi sangat gampang menular, itulah kenapa dulu kita disarankan untuk memakai masker untuk meminimalkan transmisinya, gitu ya. Jadi patogenesisnya, si virus ini masuk pertama kali, kemudian protein S-nya ini akan berikatan dengan reseptor ACE2, ya. Kemudian virusnya akan menduplikasi diri, lebih makin banyak gitu ya, membentuk virion baru, kemudian mengeluarkan genomnya ke dalam sitoplasma dan sampai virus ini dipresentasikan ke APC. Ya, kalau gejalanya ringan itu ada peningkatan sel T, terutama CD8 pada hari ke-79. Kemudian ini ada IgM, IgG-nya meningkat, dan apabila gejala berat seperti ini, di mana nantinya apa sih yang bikin COVID-19 ini bisa menyebabkan kematian gitu ya? Karena sel T CD4 dan CD8 ini maksudnya sistem kekebalan tubuh kita turun setelah dimasuki dari si virus COVID-19 ini. Kemudian terjadilah badai sitokin. Jadi maksudnya inflamasinya terlalu banyak. Nggak ada yang bisa mengontrol di sana gitu ya. Jadi ya badai sitokin inilah yang menyebabkan ARDS sehingga terjadi kematian. Nah, yang penting untuk kita tahu nanti pada klasifikasinya. Apakah dia ringan, sedang, berat, dan juga kita tahu apakah orang ini termasuk kategori suspek dan lain-lain. Untuk COVID sendiri, masa inkubasinya 1 sampai 14 hari, di mana rata-rata 3 sampai 7 hari. Masa inkubasi ini maksudnya dari pertama dia terpapar sampai dia menimbulkan gejala itu berapa lama? Kurang lebih rata-rata 3 sampai 7 hari.
Untuk COVID-19 sendiri memang beragam ya. Ada yang memang tanpa gejala gitu ya. Ada yang gejala cuma ringan sedang, ada yang berat sampai kritis membutuhkan ventilator. Gejala paling seringnya adalah demam, batuk kering, sesak, nyeri-nyeri otot dan juga lemah ya. Gejala lain bisa juga batuk dengan ada dahak, sakit tenggorokan, batuk darah gitu ya, sakit kepala, diare, ruam pada kulit ya di daerah ujung jari dan kaki tangan. Perjalanannya seperti kita tahu tadi, semakin lama kan dia menyerang sistem imun juga ya. Itulah kenapa pada saat COVID dulu kan kita disuruh ada yang berjemur, kemudian minum vitamin D, ada zinc gitu ya. Itu untuk meningkatkan daya imun kita karena COVID ini menyerang dari sistem imun juga. Perburukannya biasanya pada minggu kedua, di mana pasiennya akan mengalami pneumonia, ARDS, atau infeksi sekunder bisa juga, dan perlu ventilator. Yang paling kita takutkan COVID ini sebenarnya bukan pada yang orang muda atau gimana gitu ya, tetapi pada lansia karena imunnya sendiri sudah rendah gitu ya. Laki-laki ini dikaitkan dengan kebiasaan merokok, di mana kalau merokok kan fungsi mukosiliar clearance-nya kurang baik ya. Kemudian orang-orang dengan komorbid ada masalah misalnya gula, tensi, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal, dan pasien-pasien dengan imunokompromis yang memang imunnya menurun. Pemeriksaannya bisa secara direct ataupun indirect. Ya, kalau direct ini maksudnya memang kita eh, mencari kumannya, gitu ya. Jadi bisa dengan PCR, gitu ya. Yang sering didengar dulu ya, PCR, RT-PCR nih standar diagnosisnya. Kemudian deteksi antigen ya. Dulu kan kita kalau misalnya naik pesawat disuruh cek antigen juga ya. Dicolok di hidungnya, dilihat apakah ada kumannya di sana. Atau bisa juga dengan kultur. Cuma kultur kan emang membutuhkan waktu yang lama. Kalau indirect, kita tidak menemukan kumannya, tetapi kita melihat misalnya dari serologisnya. Apakah sudah terbentuk IgM atau IgG seperti yang udah kita belajar sebelumnya? Ada nggak antibodinya terhadap si COVID-19 ini? Spesimennya, kalau dulu kan paling sering kita diambil dari nasofaring ya, yang misalnya ini hidung kita, terus ini anggap mana? Nah kan dicolok tuh hidungnya diambil di sini ya. Nasofaring bisa dari sputum, dahak, feses ataupun darah. Tapi sebenarnya spesimen yang paling bagus itu adalah dari bronchoalveolar lavage. Ya, dengan positivity rate-nya 93%. Ini kita cari dari mana? Memang di bronkus dan alveolusnya kita cari si kumannya. Cuma itu prosedurnya membutuhkan alat ya. Membutuhkan alat, kita masukkan seperti kita bilas ya di sana di alveolusnya. Karena kan memang COVID ini menyerang si sistem pernafasan terutama pada paru-paru. Kita ambil cairannya di sana, kita tumbuhkan memang ada enggak si kuman COVID-19 ini. Pemeriksaan lain yang bisa kita temukan yaitu peningkatan CRP. CRP ini chain reactive protein ya, penanda memang ada inflamasi di dalam tubuh kita. Kemudian kalau misalnya dia udah ada komplikasi segala macam, inilah pemeriksaan yang kita temukan ya. Enzim liver, hipoalbumin, limfopenia, dan peningkatan D-dimer juga ya. Jadi dia itu orang-orang dengan COVID resiko juga untuk mengalami koagulopati, maksudnya darahnya lebih pekat gitu ya. Karena ada patofisiologi juga mengganggu dari sistem koagulasi. Prokalsitonin ini untuk penanda adanya sepsis infeksi yang berat ya. Ronsen torak itu kita bisa temukan pneumonia ya, pneumonia kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau dari ronsen kan dia ada peningkatan dari corakan bronkofaskular gitu ya. Dan juga adanya infiltrat di sana. Itu kalau gas pneumonia. Dan CT scan-nya bisa kita temukan ada ground glass opacity seperti ini gambarannya. Nah, ini yang penting ya, definisi dari kasus COVID-19. Yang pertama kita kenal dengan kasus suspek. Ya, ada 3 kriteria yang kita bisa bilang orang itu suspek. 1, 2, dan 3.
Yang pertama apa? Orangnya harus memenuhi klinis, salah satu dari klinis dan kriteria epidemiologis. Jadi nggak bisa kalau cuma klinis aja tapi epidemiologisnya nggak ada, nggak bisa kita bilang dia COVID-19. Ya. Yang pertama, itu apabila kalian dapatkan pasien dengan klinis ada demam akut di atas 38, atau ada riwayat demam dan batuk, ya, atau terdapat 3 atau lebih dari gejala berikut. Demam, batuk, sakit kepala, nyeri tenggorokan, pilek, hidung tersumbat, sesak, anoreksia ya, nafsu makan menurun, mual-mual muntah, diare gitu ya. Dan memang dia ada riwayat bepergian gitu ya, kriteria epidemiologis itu. Maksudnya, dalam 14 hari terakhir sebelum ada gejala, dia ada riwayat tinggal atau bekerja di tempat berisiko tinggi penularan. Ya, atau misalnya ada bepergian ke negara atau wilayah Indonesia yang sudah melaporkan ada transmisi lokal. Maksudnya, dia ada pergi nih kemana gitu. Dan 14 hari sebelum ini memang dia ada bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, maksudnya kayak kok Bang Yuto koas, perawat gitu ya. Itu sudah memenuhi sebenarnya kriteria epidemiologis. Karena kita kan memang ada melaksanakan kegiatan investigasi pemantauan kontak. Jadi kita harus menemukan salah satu dari klinis dan salah satu dari epidemiologis, baru bisa kita sebut dia sebagai kriteria suspek atau seseorang dengan gejala ISPA berat ya. Jadi dia udah demam tinggi, sesaknya udah parah banget. Kita bisa curigai tanpa harus adanya riwayat epidemiologis tadi. Atau orang yang tanpa gejala, dia nggak ada gejala dan memang tidak ada bepergian, tidak memenuhi kriteria epidemiologis, tapi hasil rapid antigennya positif, gitu ya. Jadi dia antigennya positif, tapi dia nggak ada gejala dan nggak ada bepergian kemana-mana. Itu boleh kita masukkan ke dalam kriteria suspek. Kalau kasus probable, probable artinya mungkin ya, mungkin. Kalau tadi suspek kan kita curigai, ya. Kalau ada salah satu dari kriteria ini, ya, ini ada satu, dua, tiga, dan juga empat. Yang pertama, orangnya memang ada kriteria klinis tadi, sama seperti di depan. Ada demam atau ada pun batuk, gitu ya, atau tiga dari gejala yang disebutkan tadi. Dan memang ada kontak erat, ya. Kalau tadi disuspek kan kita bicaranya ada bepergian-bepergian ya. Kalau sudah probable, ini kita bicara tentang adanya kontak erat dengan kasus yang probable juga atau terkonfirm. Memang orangnya yang kita kontak itu adalah orang yang memang sudah rapid, yang PCR-nya positif, gitu ya. Atau yang kedua, kasus suspek, kasus tadi juga, tapi sudah kita lakukan pemeriksaan radiologis. Ronsennya mengarah ke COVID-19. Atau orang yang mengalami gejala akut anosmia dan ageusia. Jadi kita dapatkan pasiennya ini tiba-tiba langsung nggak bisa mencium atau kurang merasa nih lidahnya gitu ya. Tidak ada penyebab lain yang bisa diidentifikasi. Kemudian orang dewasa yang meninggal dengan distres nafas dan memiliki riwayat kontak erat. Meninggal dan punya riwayat kontak erat dengan kasus probable ataupun terkonfirmasi. Nah, kasus konfirmasi itu kita bilang confirm apabila yang pertama hasil PCR-nya positif, ya. Yang kedua, hasil antigennya positif dan dia memenuhi kriteria probable ataupun kasus suspek. Ya, maksudnya beda tadi ya dengan yang si suspek gitu ya. Kalau suspek
kan dia antigennya positif tapi dia nggak ada gejala dan nggak ada riwayat kontak gitu ya. Tapi kalau yang konfirmasi antigennya positif ditambah dengan definisi kasus probable tadi. Memang ada kontak dia ya. Memang ada kontak ataupun udah dilakukan pemeriksaan ronsen dia ya. Yang ketiga, orang yang tanpa gejala dan dengan rapid antigen yang positif dan memiliki riwayat kontak erat. Ya, jadi kalau misalnya orangnya itu cuma rapidnya positif tapi nggak ada kontak, kita masukin dia ke suspek. Tapi kalau antigennya positif tapi dia ada riwayat kontak, kita masukkan dia ke confirm. Bisa ya? Itulah kenapa kasus konfirmasi dapat kita bagi jadi dua juga, yaitu kasus confirm yang dengan gejala, simptomatis ataupun confirm tanpa gejala. Kan banyak tuh kadang yang anak-anak muda terutama ya, eh, nggak ada gejala tapi ternyata hasilnya positif kumannya. Ya, jadi kalau bisa kita rangkum untuk satu lagi ya, kontak erat. Kontak erat itu artinya gampangnya ya, kalau kakak bilang kontak erat ini maksudnya orangnya sehat, betul-betul sehat. Tapi dia ada riwayat kontak aja gitu ya. Riwayat kontak dengan kasus probable atau terkonfirm. Kontaknya gimana? Yang memang tatap muka atau berdekatan dalam radius 1 meter dan 15 menit lebih. Sentuhan fisik langsung, salaman, pegangan tangan, atau orang yang merawat, ya, memberikan perawatan tapi tidak menggunakan APD yang sesuai standar. Ya, itu dia. Untuk kita bilang kontak erat. Jadi kalau mau disimpulkan, sebenarnya kita bagi empat ya tandanya pasiennya. Apakah dia kontak erat, suspek, probable, atau konfirmasi. Kalau kontak erat, ya dia pasiennya sehat, tapi hanya ada riwayat kontak. Jadi, apakah radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit, atau sentuhan fisik, atau APD merawat tanpa APD yang lengkap. Gitu ya. Itu baru kita sebut sebagai kontak erat. Oke. Kalau suspek, itu adalah pasien-pasien yang memang ada gejala, ya, klinisnya demam ataupun batuk tuh ada pada dia. Ditambah ada riwayat epidemiologisnya, bepergian ataupun kontak. Ya, jadi kalau misalnya dia cuma kontak aja tapi nggak ada gejala, sehat dia kontak erat. Tapi kalau ada kontak tapi ada klinisnya, disebut sebagai suspek. Ya, atau satu lagi antigennya positif, asimptomatis, tanpa gejala, ya, dan tidak ada riwayat kontak atau epidemiologi yang nggak ada pada pasien suspek yang dengan antigennya positif. Kalau probable, ya, itu misalnya hasilnya suspek. Dia sebenarnya pasien suspek, tapi hasil swabnya belum keluar gitu ya. Hasil swabnya belum keluar, dia udah meninggal pasiennya. Nah, itu kita sebut sebagai probable. Atau bisa juga kalau misalnya pasiennya emang ada mendadak anosmia gitu ya, nggak bisa mencium ya, atau ageusia, atau X-ray-nya memang mengarah ke pneumonia COVID ya.
Nah, kalau confirm, itu kita temukan memang PCR yang positif ataupun antigennya positif dan memang ada gejala, gitu ya. Itu kalau mau dibuat secara lebih gampangnya. Kontak erat apabila pasiennya sehat dan ada riwayat kontak. Kalau suspek pasiennya klinisnya ada dengan riwayat bepergian, kemudian atau antigennya positif tapi tanpa gejala dan tidak ada riwayat kontak. Kalau probable, suspek tapi hasil swabnya belum keluar, udah meninggal pasiennya, mendadak anosmia ataupun agiosia, dan konfirmasi apabila RT-PCR positif dan juga antigennya positif simptomatis pasiennya. Nah, selanjutnya, untuk kasus COVID kita klasifikasikan dia menjadi ringan, sedang, dan juga berat ya. Kalau ringan dia hanya gejala ISPA tanpa pneumonia. Jadi cuma batuk pilek, demam gitu aja gitu ya. Tapi nggak ada sesaknya dia di pasiennya gampangnya gitu. Kalau pneumonia, kalau sedang dia udah pneumonia tapi nggak berat. Nggak terlalu sesak lah. Kalau udah berat dia udah sesak banget, RR-nya di atas 30, distress nafas berat, dan juga saturasinya yang rendah di bawah dari 90%. Pada pasien-pasien ini, kita bisa tata laksananya berbeda, ringan, sedang, berat. Kalau tanpa gejala, dia hanya isolasi di rumah, ya, selama 10 hari sejak diambil sampelnya. Jadi pasiennya dipantau lewat telepon, ya, dan non farmakologis tetap ya. Non farmakologis ini di semua pasien, baik tanpa gejala sampai derajat berat. Pakai masker, cuci tangan air sabun, jaga jarak di kamar sendiri, etika batuk yang benar, berjemur ya, alat makan dicuci dengan sabun, pakaian kotornya terpisah, cek suhu 2 kali sehari, dan info petugas apabila demamnya di atas 38. Farmakologisnya apabila pasiennya misalnya ada komorbid, misalnya ada tensi, ada DM, obatnya tetap dilanjutkan. Terus minum vitamin C untuk menaikkan imunnya 3 kali 500 mg dan vitamin D 400 sampai 1000 IU per hari selama 14 hari. Dan obat-obat simptomatis lain. Jadi kalau misalnya demam kasih obat demam, batuk kasih obat batuk. Kalau ringan, dia juga isolasi. Tapi pembedanya apa? Isolasinya 10 hari sejak muncul gejala. Beda dengan yang tanpa gejala. Kalau tanpa gejala, dia sejak diambil sampelnya kapan. Ya. Dan isolasi ini ditambah 3 hari dia bebas demam ataupun gangguan nafas. Oke. Nah, farmakologisnya juga sama tadi ya. Cuma di sini ada tambahan antivirus favipiravir dengan dosis 2 kali 1600 mg di hari pertama, kemudian 2 kali 600 di hari kedua sampai hari ke-5. Kalau derajat sedang, pasiennya kita isolasi di RS. Udah nggak bisa lagi kalau sedang ini di rumah, ya. Kemudian dia perlu swab PCR pada hari ke-1 dan kedua. Non farmakologisnya juga lama ya. Non farmakologisnya juga lama. Istirahat total, kalorinya adekuat, kontrol elektrolit, terapi cairan, oksigen, dan juga pantau lab. Obatnya juga sama tadi ya, vitamin C, vitamin D, favipiravir, atau remdesivir juga boleh, antikoagulan tergantung dari
DPJP-nya. Tadi ya. Isolasinya gimana? Selama mungkin. Ya, itu kalau yang derajat sedang. Kalau yang derajat berat, isolasi juga, tapi udah di ruang isolasi RS. Swabnya juga sama seperti ini ya. Non farmakologisnya kurang lebih sama, tapi kita perlu ada tambahannya monitoring tanda-tanda ini. Nafasnya, oksigennya, ya, CRP-nya bagaimana, apakah asidosis, dan monitoring kalau misalnya perlu ventilasi atau gagal multi organ. Oke, ini untuk terapinya tadi, ya. Kalau misalnya udah kita ada curiga ada infeksi bakteri, kasih antibiotik juga. Dexamethasone untuk radangnya, anti interleukin 6, obati komorbidnya juga. Jaga. Kalau pada pasien derajat berat, gitu ya, dan tadi yang sedang ini, isolasinya adalah selama mungkin. Ya, sama juga 3 hari bebas gejala kurang lebih sama. Jadi kalau mau kita rangkum sebenarnya, untuk tata laksana dari COVID tergantung dari gejalanya, kita bagi jadi tanpa gejala, ringan, sedang, ataupun berat ya. Kalau tanpa gejala emang nggak ada gejala ya. Kalau ringan dia cuma ISPA ya. Kalau sedang dia udah mulai gejala pneumonia. Kalau berat dia sampai pneumonia berat RR-nya di atas 30 atau saturasi oksigennya di bawah dari 90%. Tanpa gejala dia tetap isolasi semuanya ya. Tapi 10 hari sejak pengambilan sampel. Kalau ringan, isolasi 10 hari sejak onset gejala. Ditambah lagi dengan 3 hari bebas gejala. Itu untuk yang ringan. Kalau yang sedang, isolasi juga, tapi selama mungkin. Itu pembedanya untuk isolasinya. Berat juga sama, isolasi selama mungkin. Ya, ditambah 3 hari bebas gejala itu sama di semua eh, pasien ya. Tambah 3 hari, ditambah 3 hari juga, ditambah 3 hari. Oke, 3 hari dari bebas gejala. Khusus yang berat ada tambahan sekali lagi, yaitu PCR-nya harus 1 kali negatif. Ya, itu untuk COVID-19. Jadi pencegahannya udah sama-sama kita terapkan dulu ya. Pak, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan air ataupun sabun, antiseptik, dan juga vaksinasi. Baik itu boleh apapun mereknya, Sinovac, Moderna, Pfizer, ataupun AstraZeneca. Nah, ini untuk materi yang paling penting ya, TB paru. Jadi, TB ini adalah penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Kita tahu kalau kuman TB ini sifatnya aerob, ya, sangat suka dengan oksigen. Jadi itulah kenapa nantinya eh, lingkungan-lingkungan yang kayak lembab, ventilasinya kurang baik, itulah yang menjadi
sarangnya TB gitu ya. Itulah jadi kenapa kita di rumah harus ada ventilasi yang baik, ada pencahayaan yang baik. Fun fact-nya adalah kuman TB ini akan mati kalau misalnya kena sinar matahari. Juga ya. Itulah kenapa juga TB lebih sering mengenai orang-orang yang pemukiman atau misalnya kepadatannya tinggi gitu ya. Karena padat, eh, oksigennya apa maksudnya daerahnya lembab gitu ya. Kemudian kontak sesama orang yang mungkin sudah kena TB itu dekat gitu ya. Jadi lebih memungkinkan mereka mengalami suatu TB ya. TB ini sendiri sebenarnya bisa mengenai di mana saja ya. Tapi dia masuknya memang inhalasi dulu lewat hidung ataupun melalui dari mulut ya. Jadi dia tidak hanya di paru-paru ya. Tidak hanya TB itu di paru. Bisa juga ini juga kena tertusuk gitu ya, bisa juga. Jadi TB selain di paru-paru, dia bisa mengenai TB tonsil bisa, TB kelenjar ya kalau misalnya mengenai lymph node, TB usus juga bisa ya. TB usus bahkan bisa ada TB tulang ya. TB tulang itu juga ada. Tapi memang biasanya infeksi pertamanya di paru-paru. Oke. Kemudian dia akan menyebar ke organ lainnya itu melalui penyebaran dari kelenjar getah bening. Si kuman TB ini sebenarnya dia pintar ya. Masuk ke sini, ini kumannya, dia akan dikelilingi oleh si eh, sel-sel kekebalan tubuh kita membentuk satu granuloma yang nantinya nampak pada foto ronsennya adalah kavitas. Ya, ini dia. Kapan kita bisa curigai seseorang itu mengalami gejala TB? Ya, misalnya ada batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, ada batuk darah, ada sesak, badannya lemas, nafsu makan turun, berat badan turun, malaise, keringat malam hari, dan demam subfebris. Jadi sumber-sumber udah lebih dari 1 bulan. Ya, kemudian pada anak-anak, ini kan pada dewasa ya. Pada anak-anak, gejala TB parunya sedikit berbeda ya. Jadi anak-anak tuh kadang nggak selalu dia batuk-batuk ya. Tapi dia mengalami berat badannya nggak naik-naik. Atau berat badannya turun bisa juga. Kemudian bisa kalian temukan misalnya ada pembesaran dari KGB-nya. Itu kalau pada anak. Nah, pemeriksaan TB, jadi kalau misalnya kalian dapetin pasien dengan gejala TB, ya, di puskesmas gitu ya, pasti kita suruh periksa dahak, ya. Periksa dahak, kita periksa ada TCM. TCM atau tes cepat molekular. Jadi dari sana bisa kelihatan tuh kuman TB-nya ada. Kemudian kita bisa tahu juga dari TCM ini resistensinya terhadap antibiotik itu bagaimana. Kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya emang nggak ada fasilitas, kita bisa lakukan pemeriksaan BTA. BTA sewaktu dan juga BTA pagi. Suruh pasiennya juga ambil dahak, kemudian kita warnai ya dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen tadi. Ini gambaran dari kuman TB kalau ada merah-merah seperti ini. Nah, itu adalah ada kuman TB-nya BTA positif. Kalau misalnya kalian dapetin pasiennya BTA-nya negatif, gitu ya, jangan langsung bilang, oh ini nggak TB pasiennya ya. Kita memang harus tuntas. Kita harus lihat apakah ronsennya bagaimana. Ronsennya apakah ada kavitas atau ada fibroinfiltrat. Ya, kavitas tadi, kavitas itu bentuknya hitam ya, bulat hitam. Nah, itu radiolucent gambarannya. Nanti kasih gambar di WA ya. Ataupun fibroinfiltrat. Jadi ada lebih banyak putih-putih di paru-parunya. Kalau gold standarnya memang harus kita periksa kultur yang memang kita temukan dari kumannya. Kalau pada anak, kadang-kadang kan kita susah tuh
untuk mendapatkan dari si kuman dahaknya. Anak-anak kan susah dibuat dahak. Jadi kita lakukan pemeriksaan namanya tes tuberkulin. Ya, tes tuberkulin itu kita suntikkan pada lengannya ini. Kemudian kita tunggu 2 sampai 3 hari, kita lihat apakah ada kemerahan tidak di sana. Tes tuberkulin akan positif kalau misalnya di atas 10 mili untuk anak yang normal atau di atas dari 5 mili untuk anak yang mengalami gizi buruk atau imunokompromis. Jadi prinsip dari tes tuberkulin ini sebenarnya adalah mendeteksi ada tidaknya antibodi anak itu terhadap kuman TB, gitu ya. Jadi yang disuntikan itu sebenarnya kuman TB. Bagian dari kuman TB sedikit disuntikkan di sini. Nah, logikanya apabila anak itu memang ada TB, pasti badannya sudah membentuk kekebalan, ya. Jadi eh, saat ini disuntikkan, kekebalan tubuhnya akan bereaksi, akan terbentuklah merah di sekitar sini, ya. Itu yang menandakan tes tuberkulinnya positif. Ini untuk algoritma penegakan diagnosis dari TB. Ini yang penting untuk kita hafalkan dan diterapkan nantinya, ya. Jadi, pertama kali kalian dapatkan pasien dengan TB, kalian harus cari tahu dulu, apakah pasiennya ini pernah nggak ada riwayat berobat TB, ya. Tanyakan misalnya apakah eh, orang ini, Bu, pernah nggak dulu minum obat paru, ya. Obat paru 6 bulan atau bisa kita bilang obatnya tuh warna-warni. Obatnya ada warna merah, segala macam gitu ya. Atau ada riwayat kontak dengan pasien TB, RO, resisten obat, ya. Kemudian cek juga status HIV-nya pasiennya, apakah ada HIV-nya positif atau negatif, ya. Biasanya kenapa berkaitan TB dan HIV ini? Karena HIV sangat berkaitan dengan penurunan imun. Jadi orang-orang dengan imun rendah lebih gampang untuk terkena TB. Oke. Nah, pada pasien ini, gitu ya, yang tidak ada riwayat TB, tidak ada riwayat kontak erat, HIV-nya negatif, kita periksa TCM. Ya, periksa TCM tergantung fasilitas dulu. Kalau memang misalnya ada TCM, langsung cek TCM. Ya, sama juga dengan pasien-pasien yang memang ada riwayat berobat TB sebelumnya, atau riwayat kontak erat, atau pasien HIV positif, langsung cek TCM. Ya, memang ke sini alurnya. Nanti dari TCM ini kalian bisa tahu apakah orang ini kuman TB-nya ada dan ada nggak resisten dia, gitu ya, terhadap obat. Oke, kita bahas yang sebelah kiri ini dulu. Kalau misalnya pasiennya tidak ada akses terhadap TCM, kalian periksa BTA tadi. Yang dari dahak, kalian temukan ada warna merah-merah nanti. Kalau misalnya hasilnya positif, itu disebut dengan TB terkonfirmasi bakteriologis. Jadi TB itu ada dua jenis ya, TB terkonfirmasi bakteriologis ataupun TB terkonfirmasi klinis. Bakteriologis maksudnya memang ada kuman yang kalian temukan, baik itu dari TCM ataupun dari BTA, ya. Kemudian kalau misalnya BTA-nya negatif, kan seperti yang tadi Kak bilang ya nggak boleh puas ya. Kalian periksa foto ronsen pasiennya. Kalau misalnya foto ronsennya memang mendukung TB, meskipun BTA-nya negatif, kalian bisa bilang dia sebagai TB terkonfirmasi klinis. Karena seringkali pasien-pasien itu yang datang tuh kadang bukan dahak, tapi air liur, gitu ya. Itulah pentingnya juga untuk meng-KIE bagaimana cara mengambil dahak yang benar, ya. Biasanya pasiennya sebelum tidur malam dianjurkan untuk minum teh manis dulu. Kemudian besok paginya akan lebih gampang untuk mengeluarkan dahak.
ya. Kemudian kalau misalnya kalian BTI negatif dan nggak bisa ronsen, gitu ya, coba kalian terapi dengan antibiotik. Antibiotik yang bukan untuk obat TB. Kalau misalnya ada perbaikan, tandanya dia bukan TB, ya. Cari penyebab lain. Kenapa gitu? Orang dia minum obat bukan obat TB, respon tandanya bukan TBC, dia ya. Tapi kalau setelah minum antibiotik yang bukan TB, dia masih tetap gejalanya ada dan ada faktor resikonya, kita bisa tetap masukkan dia sebagai TB terkonfirmasi klinis. Ya, baik TB terkonfirmasi klinis ataupun bakteriologis, pengobatannya tetap sama, ya, yaitu pengobatan TB lini 1. Oke. Nah, kita lanjut ke kasus ini. Misalnya pasiennya kuman TB-nya positif, tapi resistennya masih belum bisa kita tentukan, cek ulang lagi. Kalau misalnya MTB-nya negatif, gitu ya, setelah kalian cek TCM negatif, kita lanjut ke alur ini lagi. Cek ronsennya, ya. Sampai intinya kalau TB ini memang harus kita buktikan sampai benar-benar memang bukan TB, ya. Tapi misalnya kalian temukan pasiennya MTBA positif, ada resisten terhadap rifampicin gitu ya. Nanti kalian klasifikasikan dia TB MDR, XDR atau pre-XDR ya. Pengobatannya beda lagi. Ada TB resisten obat, beda obatnya ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian contohnya kalian dapat nih pasien memang tidak ada batuk lama, keringat malam, batuk darah, beratnya turun gitu ya. Kemudian eh, ternyata kalian cek TCM. Cek TCM di vaskesnya ternyata nggak ada gitu ya. Tidak ada TCM. Udah kalian periksalah dia, periksa BTA. Kondisinya misalnya BTA-nya positif, Kak. Tandanya dia TB bakteriologis. Tapi semisal pasiennya kita cek BTA-nya negatif. Apa langkah kita selanjutnya? Cek ronsen. Kalau ronsen yang memang mendukung TB, misalnya ada kavitas atau fibroinfiltrat, ya, itu tandanya dia TB klinis. Tapi kondisi lain, misalnya BTA-nya negatif, ronsennya nggak bisa ronsen, kasih antibiotik ya, antibiotik non TB, tidak ada perbaikan gejala. Bisa juga kita sebut dia sebagai TB klinis. Itu beberapa kondisinya, ya. Nah, ini untuk gambaran TB, ya. TB itu ada dua juga, ada TB inaktif dan juga TB aktif. Inaktifnya maksudnya eh udah pernah terpapar tapi tidak ada gejala, atau misalnya eh udah selesai tidak tuntas pengobatan gitu ya, masih diam-diam aja di sana kumannya. Bisa ada fibrosis ya, yaitu penanda infeksi sudah terjadi lama. Atau yang TB aktif, ini dia yang disebut kavitas. Hitam ya, hitam di sini. Berbeda dengan hitam-hitam yang di sini. Memang ada bulat yang mengelilingi seperti tadi kalau kalian ingat, kan ada kuman TB dikelilingi oleh sel-sel imun kita yang disebut granuloma tadi. Itulah kavitas itu, ya. Atau fibroinfiltrat, gambaran awan, konsolidasi, air bronkogram maksudnya banyak nih bercak-bercak awan di sini gitu ya. Gambaran pneumonia atau bisa juga menandakan suatu TB ekstra paru, TB miliar. Kalau TB miliar, gambaran seperti disebut sebagai kondisi snowstorm appearance. Dia seperti es salju ya, badai salju. Bintik-bintik-bintik putih aja di sini semuanya. Penuh semuanya nih ya, di semua paru-parunya. Itu TB
miliar. Kita sebut kasus TB, itu ada beberapa kategori ya. Ada 5 kategori. Yang pertama kasus baru. Kasus baru ini, pertama, dia memang belum pernah minum obat TB. Atau pasiennya pernah minum obat, tapi nggak sampai 28 hari. Itu masih kita sebut sebagai eh, kasus baru. Yang kedua adalah kasus relapse. Sesuai namanya, kambuh atau reinfeksi. Jadi pasiennya udah pernah TB, terus dinyatakan sembuh, ya. Atau kita menyatakan sembuh misalnya BTA-nya udah negatif pada bulan kelima, sekarang dicek TB lagi, BTA-nya positif. Ada lagi ketemu kumannya, gitu ya. Gambaran fibrosis. Gambaran fibrosis itu dia kayak lebih putih gitu ya dari seharusnya. Nanti tak kasih gambarnya mungkin lebih jelas. Oke. Bentar. Yang ketiga, kasus terpapar obat. Jadi pasiennya pernah minum obat TB lebih dari 28 hari. Dan putus kurang dari 2 bulan. Jadi maksudnya gini, obat TB kan 6 bulan nih. Gitu ya. Pasiennya udah minum obat 2 bulan. Ya, kan bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah minum dia 2 bulan nih. Udah habis nih paket obat TB-nya. Terus dia bilang, ah udah nggak ada gejala lagi, udah baik kan, stop ah obat gitu ya. Stop obat. Terus pas bulan keempat, ternyata didatengin sama petugas puskesmas. Loh kok obatnya nggak dihabisin gitu ya. Ternyata udah minum, udah stop 1 bulan obatnya. Itu disebut dengan kasus pernah terpapar obat. Ya, kalau nomor 4, putus obat, drop out, lost to follow up, beda cerita dengan yang tadi. Sama juga, dia udah minum obat dari lebih dari 28 hari, tapi putusnya lebih dari 2 bulan. Jadi misalnya segini, dia udah minum obat 2 bulan, nggak ada gejala membaik gitu ya. Min nggak minum, bulan ketiga nggak minum, bulan keempat nggak minum, gitu ya. Bulan kelima, ya setengah-setengah lah, mulai ada muncul lagi gejalanya kadang biasanya ya. Tapi di sini misalnya didatengin sama orang puskesmas. Loh udah nggak minum obat ya 2 bulan. Udah pernah minum 2 bulan, lebih dari 1 bulan, 28 hari, stop 2 bulan lebih, atau sama dengan 2 bulan, itu kita sebut sebagai putus obat. Kalau gagal terapi apa? Pasiennya eh, di bulan kelima ini BTA masih positif. Harusnya di bulan kelima ini BTA pasien itu udah negatif dengan meminum obat TB tadi. Ini untuk gambaran fibrosis TB ya. Ini dia fibrosis TB. Jadi nampak lebih putih-putih di sini, gitu ya. Itu yang disebut dengan fibrosis tadi. Memang jaringan parut yang terbentuk di sana. Oke. Kemudian kita akan mulai dari resisten obat. Obat TB terutama itu ada 4 ya, disebut dengan HRZY. H itu apa? Isoniazid. R itu apa? Rifampicin.
Z itu pirazinamid, E itu adalah etam butol. Ya, ini yang penting kalian tahu dulu. Obat TB ada 4 yang terutama. Isoniazid, rifampicin, pirazinamid, atau etambutol. Yang pertama, kita sebut istilah TB monoresisten. Besar banget ya. Nah, sesuai namanya, TB monoresisten, mono artinya satu. Ya, hanya resisten terhadap salah satu obat kecuali rifampicin. Maksudnya gimana, Kak? Pasiennya resisten terhadap isoniazid saja. Oke, masuk ke monoresisten. Resisten terhadap pirazinamid saja. Boleh masuk monoresisten. Resisten terhadap etambutol saja. Boleh disebut monoresisten. Tapi pasiennya resisten terhadap rifampicin saja. Boleh nggak disebut monoresisten? Nggak boleh. Ya, itu ada kategori khusus lain. Oke. Nah, kalau poliresisten, resisten terhadap lebih dari satu obat lini satu, kecuali rifampicin, ini ada tambahan ya, dan isoniazid. Jadi contohnya gini, pasiennya resisten terhadap dua obat, resisten terhadap isoniazid dan pirazinamid. Boleh masuk poliresisten. Pasiennya resisten terhadap isoniazid dan etambutol. Boleh masuk poliresisten. Pasiennya resisten terhadap pirazinamid dan etambutol. Boleh masuk poliresisten. Tapi misalnya pasiennya resisten terhadap rifampicin dan isoniazid. Kan dua obat, Kak. Masuk poliresisten dong. Enggak ya, dia ada kategori khusus tambahannya nanti ya. Disebut sebagai eh, TB MDR nanti ya. Nah, yang ketiga, TB-RR artinya pasiennya resisten terhadap rifampicin dengan atau tanpa OAT lain. Jadi gini, jadi dia resisten terhadap rifampicin saja. Kan satu obat, bukan monoresisten dia ya. Kita sebut sebagai TB-RR. Oke. Tapi misalnya dia resisten rifampicin dan pirazinamid, TB-RR juga dia. Padahal dua obat kan ya. Dia termasuk TB-RR. Dia resisten rifampicin dan juga etambutol. Masuk ke TB-RR. Tapi dia resisten terhadap rifampicin dan isoniazid, nggak boleh dia masuk TB-RR. Dia masuk ke TB-MDR. Jadi TB-MDR ini khusus ya. Dia resisten terhadap rifampicin dan juga isoniazid. Ini. Oke. Nah, ada namanya TB-XDR. Extra Drug Resistant. Ini paling susah diobati yang XDR ini ya. TB-MDR resisten terhadap rifampicin dan isoniazid juga. Tapi ada resisten juga terhadap quinolone ya. Dan OAT lini 2 injeksi. Udah sampai obat injeksi pun nggak mempan dia. Gitu ya. Itu sebut sebagai TB XDR. Oke. Sekarang kita coba review ya. Misalnya pasien boleh jawab di chat ya. Misalnya pasiennya resisten terhadap pirazinamid. Disebut sebagai TB monoresisten. Ya. Kemudian misalnya kita temukan pasiennya resisten terhadap eh, etambutol dan isoniazid. Termasuk TB apakah dia? Poliresisten.
resisten. Kemudian kita dapatkan pasiennya resisten terhadap rifampicin dan pyrazinamid. Kita sebut sebagai TB RR ya. Pokoknya kalau dia apapun yang ada bersandeng dengan rifampicin, kita sebut sebagai TB RR. Mau itu rifampicin sendiri, mau rifampicin dan pyrazinamid, rifampicin etambutol, kecuali rifampicin dan isoniazid, baru disebut sebagai TB MDR. Selain itu, rifampicin dan kawan-kawannya ini disebut sebagai TB RR. Ya. Kemudian misalnya dia resisten terhadap isoniazid dan rifampicin, kita sebut sebagai TB MDR. Misalnya dia resisten terhadap isoniazid, rifampicin, dan obat injeksi disebut TB XDR. Ya. Misalnya kita dapetin pasiennya resisten terhadap isoniazid saja, disebut TB apa? TB mono. Ya. Kalau misalnya kita dapetin juga pasiennya resisten terhadap rifampicin saja, kita sebut sebagai TB RR. Nah, terakhir, kalau misalnya kita dapatkan pasiennya resisten terhadap rifampicin dan juga etambutol, kita sebut sebagai TB RR juga ya, bukan TB poli. Ya, apapun yang bergandeng dengan RR, apapun yang bergandeng dengan rifampicin, kita sebut sebagai TB RR. Oke. Nah, resisten OAT itu ada 3 tipe ya, ada primer, inisial, dan juga sekunder. Ya, kalau primer memang dia belum pernah minum OAT ya, atau memang dapat OAT kurang dari 1 bulan. Sekarang dia resisten, nggak mempan dia dengan obat OAT tadi. Kalau resisten inisial, misalnya kita emang nggak tahu banget nih pasiennya apakah emang ada riwayat OAT atau tidak. Pokoknya kalau misalnya kita ragu dengan pasiennya, ya kita masukkan resisten inisial. Ya kita nggak tahu pasti gimana sih pengobatan pasiennya gitu ya. Kalau resisten sekunder, pasiennya udah sempat minum OAT gitu ya. Sempat minum obat minimal 1 bulan, dan sekarang dia nggak mempan lagi dengan obat TB tadi, disebut resistensi sekunder. Nah, ini sebenarnya kalau sekarang guideline-nya kita udah pakai obat ini aja ya. Yang kategori 2 udah nggak dipakai. Ya, kita mau kasus baru, mau gagal pengobatan segala macam, kita pakai kategori 1. Maksudnya apa? 2-HRZE dan 4H3R3 ini, dua pengobatan TB itu bisa kita bagi 2. Ya, pertama fase intensif selama 2 bulan, dan ada fase lanjutan selama 4 bulan. Selama 2 bulan ini, pasiennya mendapat HRZE diminum setiap hari. Jadi pasiennya dapat 4 obat nih, isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan etambutol diminum setiap hari. Kalau sudah selesai dari 2 bulan tadi, pasien ada lanjutan obatnya, hanya diminum H3R3. Maksudnya gimana? Pasiennya hanya mendapat obat isoniazid dan rifampicin. Maksud tiganya gimana? Diminum 3 kali seminggu. Ya. Jadi boleh selang-seling, misalnya Senin, Rabu, Kamis, Minggu gitu ya. Pokoknya 3 kali seminggu lah jarak minum dia obatnya. Oke. Itu untuk kategori 1 pengobatan TB intensif dan juga lanjutan. Nah, ini untuk dosis obat TB ya.
Isoniazid sekian, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin. Cuma sekarang sebenarnya udah nggak ada sih dihitung dosis-dosis ini lagi karena untungnya sekarang obat TB itu udah ada namanya KDT, kombinasi dosis tunggal. Ya, jadi udah ada dalam satu paket obat gitu ya. KDT TB. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi udah ada nih satu paket obatnya gitu ya. Nah, ini. Nggak perlu lagi minum isoniazid satu, rifampicin ini gitu ya. Udah jadi satu paket dia obatnya. Cuma itulah yang bikin jadi ini ya, apa, kadang-kadang TB ini susah pengobatannya gitu ya. Karena minum obatnya kan harus setiap hari dan juga 6 bulan. Makanya perlu pemantauan juga dan orang-orang kadang berpikir konsepnya kan kalau misalnya gejalanya udah nggak ada ngapain lagi minum obat gitu ya. Padahal beda nih kuman TB emang harus kita atasi. Selain masalah TB ini jadi infeksi, TB ini meskipun udah sembuh, banyak loh juga komplikasinya. Dia bisa menyebabkan suatu kondisi yang mirip PPOK ya, ada namanya nanti SOPT, sindrom obstruksi pasca TB. Jadi agak tersumbat di saluran nafasnya. Kurang lebih gejalanya hampir mirip-mirip kayak asma juga ya. Ada suara nyik-nyik gitu ya kalau kalian periksa pada paru-parunya. Itu akibat ada kerusakan dari jaringan paru akibat kuman TB tadi. Nah, selain dari pengobatan yang lama, efek samping inilah yang menyebabkan kadang pasien malas untuk berobat. Ya, obat TB yang isoniazid itu menyebabkan neuropati perifer. Jadi sering kebas-kebas atau kesemutan gitu ya. Rifampicin ini menyebabkan pipisnya warna merah ya. Bisa merah-merah di kulit juga, anemia, hemolitik, atau masalah pada obat KB dan juga obat diabetesnya. Jadi itulah kenapa misalnya pada pasien TB dengan DM itu pengobatannya udah nggak bisa lagi minum obat minum. Orangnya harus diganti dengan insulin, suntik ya. Karena dia akan interaksi ini obat TB dan obat diabetesnya. Kemudian untuk pyrazinamide itu menyebabkan gangguan fungsi hepar. Jadi bisa kuning juga pasiennya ya, sakit perut kanan, kemudian gout arthritis, nyeri-nyeri sendi ya, asam uratnya naik ya. Jadi itulah kenapa juga pada pasien TB kadang kita berikan vitamin untuk hepar ya. Vitamin hepar itu kurkuma ya, kunyit. Oke. Kemudian streptomycin. Kalau kakak ingatnya ada strepto kan ini ada T ya. T ini adalah tuli ya, gangguan pendengaran ataupun gangguan keseimbangan. Karena di telinga kita kan keseimbangan dan juga pendengaran. Masalah di T, telinga. Ya, kalau etambutol sesuai namanya buto, buta ya. Ada gangguan penglihatan, buta warna dan juga masalah pada ginjal. Kapan sih kita evaluasi obat TB? Gitu ya. Karena kita sekarang pakai kategori satu, kita belajar yang ini aja ya. Kategori satu, kita cek BTA-nya itu pada bulan 2, 5, dan juga 6. Ya, misalnya pasiennya kita dapat BTA-nya masih positif di bulan kedua. Coba kita evaluasi gimana sih pasiennya eh, minum obatnya patuh nggak? Gitu ya. Kemudian boleh kita cek TCM lagi ya di bulan kedua tadi dan lanjutkan obat lanjutan. Tadi kan ada 2 bulan intensif dan 4 bulan lanjutan. Kalau masih positif di bulan kedua lanjutin aja dulu ya. Kemudian kita cek lagi di bulan kelima dan bulan keenam. Bulan kelima dan keenam ini adalah
penentu keberhasilan pengobatan. Kalau misal di bulan 5-6 ini masih positif si kuman TB-nya di BTA-nya, artinya gagal pengobatan. Ya, kita ganti ke OAT kategori 2 atau kalau sekarang kita ulang lagi pengobatannya, ulang lagi dari awal. Jadi 6 bulan lagi diminum obatnya. Ya, kalau yang dulu kategori 2 tesnya ada sampai bulan 3, 5, 8 gitu ya. Rujuk kalau TB resisten obat. Nah, ini untuk pengecualian ya. Pada pasien-pasien TB dengan HIV gitu ya. HIV kan ada beberapa stadium ya. Stadium 1, 2, 3, 4. Eh, HIV itu kadang memang nggak ada gejala ya, apalagi pada stadium awal. Gejalanya paling cuma kayak demam-demam biasa gitu ya. Atau misalnya kayak eh, pembesaran kelenjar getah bening gitu ya. Berat badannya agak turun gitu ya. Tapi kalau udah di stadium 3, udah tuh berasa misalnya pasiennya udah berat badannya turun drastis, kemudian ada diare kronis ya, ada sariawan di mulut, kandidiasis ya, ada jamur, atau TB paru ya. Karena di stadium 3 dan 4 itu imunnya udah turun banget ya. Karena kita tahu HIV itu menyerang sel CD4. CD4 nih sel kekebalan tubuh kita. Ya, kemudian di stadium 4 nanti udah sampai infeksi oportunistik ya. Maksudnya di orang yang normal itu nggak akan mungkin terjadi ya. Yang imunnya oke nggak akan terjadi tuh yang misalnya toksoplasmosis ya. Misalnya eh, otaknya kemasukan kuman toksoplasma gitu ya. Kemudian ada sarkoma Kaposi, ada cancer terkait HIV gitu ya. Pokoknya sampai parah gitu ya. Nah, kita menilai pasien TB HIV, mengobatinya. Jadi untuk pasien yang emang pertama kali HIV dan pertama kali TB, kita cek dulu nilai CD4-nya. Ya, kalau misalnya CD4-nya di atas 50, maksudnya kekebalannya masih oke lah bisa dibilang gitu ya. Kita tunda dulu ARV-nya. Kasih obat TB dulu selama 2 sampai 8 minggu. Kemudian dimulailah ARV sama obat TB. Jadi 2 minggu dulu obat TB, baru lanjut TB dan ARV. Kenapa? Karena obat TB dan ARV itu efek sampingnya tuh sama kurang lebih gitu ya. Eh, Gangguan liver gitu ya. Jadi kita cek dulu eh, minum 2 minggu ini ada gejala nggak? Kalau misalnya kita minumin berbarengan di awal, kita jadi nggak tahu nih obat mana yang menyebabkan masalah pada pasien ini. Efek samping obat mana nih? Yang obat TB atau HIV, kita nggak tahu. Kalau dengan seperti ini kan kita tahu jadinya. Oh, ini karena obat TB-nya misalnya. Atau ini karena obat HIV-nya. Nah, tapi kalau CD4 di bawah 50, udah parah lah imunnya gitu ya. ARV-nya diberikan setelah 2 minggu pengobatan OAT. Kurang lebih sama juga, cuma kalau ini kan bisa sampai 8 minggu ya. Tapi ini kita berikan OAT 2 minggu, langsung kita berikan ARV bersamaan. Nah, tadi yang seperti yang Kak udah sempat bilang, TB itu tidak hanya mengenai dari eh, baik paru-paru ya, bisa mengenai juga tulang belakang. Spondilitis disebut ya, spondilitis TB atau dikenal dengan pot disease namanya. Nih, terutama pada daerah torako-lumbal. Jadi gejalanya, pasiennya akan mengalami nyeri punggung ya, sakit punggungnya, gejala TB-nya pasti ada. Berat badan turun, demam, keringat malam juga ya. Dan ada deformitas kifotik. Ya, jadi agak bungkuk, kemudian ada gibus. Gibus ini dia ya. Ini disebut dengan gibus. Jadi kayak ada tonjolan gitu ya di sini. Dan karena dia mengenai tulang belakang, ada banyak saraf-saraf tulang belakang, bisa mengalami defisit neurologis. Ya, misalnya ada lemah kakinya gitu ya, itu bisa terjadi pada spondylitis TB. Pada pasien-pasien ini, pengobatannya
ada yang konservatif, tetap bed rest, pasiennya bed rest, dan minum obat TB, dan imobilisasi. Memang di nggak boleh gerak-gerak gitu ya. Dan kalau misalnya udah kita kasih obat ini nggak membaik gejalanya, atau misalnya udah sampai deformitas, udah sampai bungkuk banget, atau ada kelemahan yang semakin lama semakin lemah gitu ya, makin lemah pasiennya nggak bisa angkat kaki, udah kita operasi ya, operasi, distabilkan lagi tulang punggungnya, dibersihkanlah nanah-nanahnya gitu ya, itu tujuan operasinya. Nah, kita lanjut terakhir ke penyakit lingkungan. Jadi penyakit lingkungan eh, itu sangat terkait dengan segitiga epidemiologi ini ya. Suatu penyakit itu akan terjadi apabila ada interaksi dari host, agent, dan juga environment. Host tergantung dari usianya, jenis kelamin, nutrisinya gimana, riwayat penyakit ataupun reproduksinya bagaimana, spesiesnya, imunitasnya, kebiasaan dan juga stres juga berpengaruh di sini ya. Kemudian dari agent itu dari dosisnya, strainnya, dan cara terpaparnya. Jadi sama kayak gini, ibaratnya kita pakai pistol gitu ya. Pakai pistol kalau cuma satu peluru saja dibanding 10 peluru, tentu lebih efektif kalau 10 peluru gitu ya. Jadi kumannya harus dalam jumlah yang banyak juga baru bisa menginfeksi kita. Ataupun strainnya. Misalnya kita bandingkanlah satu mobilnya mobil L300, satu lagi mobil udah BMW gitu ya. Kan udah pasti lebih canggih BMW gitu ya. Jadi sama juga kumannya yang mana lebih canggih gitu ya, lebih beringas, lebih infeksius, lebih gampang untuk menginfeksi seseorang ya. Dan terakhir, ini yang kita pelajari penyakit akibat lingkungan. Apakah ada racun gitu ya, perubahan cuaca, kepadatan penduduk, apakah ada kondisi dari habitat ataupun predasi kompetisi di sana gitu ya. Itu sangat terkait dengan ini, urbanisasi penduduk, apakah penduduknya padat atau enggak di sana. Kalau logikanya padat kan lebih gampang misalnya buang sampah sembarangan gitu ya. Eh, Kepadatannya berkurang, tandanya eh, lebih gampang terkena penyakit-penyakit yang maksudnya lebih gampang penyakit itu menular gitu ya, karena kontak-kontak padat-padatan gitu ya. Tempat pembuangan sampahnya bagaimana? Air bersih ada nggak gitu ya? Karena kan air bisa menjadi salah satu media penularan kuman juga ya. Bisa mencet-mencet segala macam. Udara yang tercemar juga berbahaya ya. Bisa menyebabkan infeksi paru. Bagaimana pembuangan limbahnya? Jangan sampai misalnya nanti kita buang limbah, ternyata misalnya nanti terinfeksi sama, misalnya maksud di ikan, contohnya mikroplastik lah ya. Atau misalnya merusak terumbu karang segala macam, panjang lah urusannya nanti sampai ekosistem eh, hewan dan segala macam terganggu. Eh, Kita bisa malah racunnya itu misalnya terkumpul di ikan bisa masuk lagi ke kita mikroplastik itu ya. Bencana alam pengungsiannya sangat terkait misalnya dengan kondisi banjir sekarang juga ya, kondisi banjir eh, itu rentan banget ada penyakit yang kemarin kita belajar leptospirosis ya, perencanaan tata kota, dan penyakit berbasis lingkungan lainnya. Yang pertama, pencemaran udara, kita ada indikatornya beberapa ya. Gas sulfurnya bagaimana, belerang ini, indeks asapnya gimana, partikel debu, dan juga parameter lain. Karbon monoksidanya banyak nggak? Karbon monoksida ini kan yang hasil pembakaran dari BBM ya, bahan bakar minyak, oksidan, nitrogen oksida, timah hitam ataupun timbal. Ya, ini adalah salah satu contoh penyakit yang bisa terjadi karena pencemaran udara. Ya, misalnya debu silika itu bisa menyebabkan infeksi paru yang disebut sebagai silikosis, atau asbetosis, bisinosis, debu kapas. Ini resiko ya orang-orang yang misalnya kerja di tukang jahit atau misalnya yang pengrajin kapas gitu ya, bisa terkena ini. Atau antrakosis, misalnya orang-orang di daerah tambang ada terkena debu batu bara bisa mengalami infeksi juga.
atau beriliosis atau misalnya terkena logam berilium. Itulah kenapa penting untuk menggunakan APD juga pada saat kerja gitu ya. Jadi menggunakan masker. Nah, kalau air, air itu kan harusnya jernih, tidak berbau gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ada perubahan dari suhu air, tingkat keasaman airnya berubah, warnanya, rasanya, apalagi kalau misalnya kita minum air ada muncul endapan di bawahnya atau koloid dan bahan terlarut, itu tanda airnya udah mulai tercemar. Atau meningkatnya radioaktivitas air lingkungan dan juga ada mikroba di airnya itu. Ya, jadi itulah kenapa eh, kadang-kadang kan pernah nggak lihat depot air isi ulang gitu ya. Kalau kalian ke depot air isi ulang itu harus cek juga sertifikatnya ya. Apakah dia memang ada bebas dari kuman atau tidak? Karena itu rutin tuh biasanya pemeriksaannya di depot air isi ulang. Jadi diambil sampel airnya ada kuman atau tidak. Atau boleh juga anjuran lainnya, misalnya kalian emang beli air di sana, terus direbus airnya ya emang sampai mendidih supaya mikroba-mikrobanya di sana mati. Nah, kalau pencemaran tanah agak susah ya sebenarnya kita lihat ya. Kalau dari fisiknya kita lihat warna tanahnya bagaimana, dalam nggak lapisan atas tanahnya, padatannya, tekstur, ataupun endapannya. Kalau dari kimianya, gimana? Ada nggak terpapar senyawa kimia organik, pH-nya bagaimana, kadar logamnya, radioaktifnya, dan dari biologi apakah ada mikroorganisme di sana. Kalau limbah memang harus kita olah ya, awal, lanjutan, dan juga akhir. Eh, Beberapa contoh pengolahan limbah kan misalnya yang dulu sering kita dengar ini ya 3R ya. Jadi awal lanjutan akhirnya maksudnya kayak kita pertama kita rencanakan dulu, terus gimana berlanjut nggak proses pengolahannya sampai menghasilkan suatu hasil. Misalnya bahan yang bisa kita pakai berulang nantinya. 3R itu kan reuse, reduce, dan juga recycle. Ya, reuse misalnya menggunakan ulang ya. Misalnya kertas, ya kita boleh pakai bolak-balik kertas itu ya. Atau reduce memang kita kurangi misalnya penggunaan kertas kita kurangi atau jadi kita alihkan ke komputer atau misalnya kita eh, kurangi penggunaan listrik itu bisa. Dan kalau recycle misalnya bahan-bahannya kita kan banyak tuh sekarang di TikTok atau di mana juga diolah lagi tuh sampah-sampah plastiknya dibuat jadi suatu gantungan kunci atau segala macam kita recycle bisa menghasilkan nilai jual juga. Ini yang mungkin bisa ada peran kita di sini ya, di pengendalian vektor. Jadi vektor itu adalah arthropoda atau serangga ya gampangnya ya, yang bisa menularkan, memindahkan, ataupun menjadi sumber penularan penyakit. Secara kimia bisa kita pakai pestisida ya, misalnya nyamuk atau misalnya apa, semprot baygon, misalnya kecoa gitu ya, kan bisa menularkan penyakit tuh. Nah itu kita kendalikan dengan sana. Atau secara fisika dan juga mekanik ya bisa kita gunakan perangkap perangkap atau misalnya jaring ini juga ya melindungi kita misalnya tidur kita pakai kelambu gitu ya jadi supaya nyamuk tuh nggak masuk gitu ya atau pengasapan jadi kita menggunakan fogging oke dan terakhir secara biologi jadi misalnya kita memelihara musuh alaminya untuk mengurangi fertilitas insekta jadi supaya serangga nggak semakin banyak. Jadi misalnya cicak atau apa gitu ya. Atau kemarin itu kan ada juga sempat di media melepaskan ular gitu ya di sawah untuk mengendalikan tikus. Nah, itu bisa juga. Atau kalau sekarang itu ada namanya nyamuk Wolbachia ya. Itu penelitiannya di UGM di Jogja untuk mengendalikan DBD. Jadi si nyamuk Wolbachia ini
dilepaskan gitu ya. Jadi ibaratnya gini, di dalam nyamuknya itu udah ada kuman, kuman yang Wolbachia itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kuman dengue di dalam nyamuknya itu, nggak bakal semakin banyak, nggak bakal replikasi, nggak bakal berkembang biak kuman virus dengue itu di dalam tubuh nyamuk itu. Itu hebatnya si nyamuk Wolbachia ini. Jadi nggak akan menularkan DB gitu ya. Dan uniknya nyamuk Wolbachia ini misalnya menikah dengan nyamuk sama Wolbachia, anaknya juga bakal ada Wolbachia-nya. Nah, itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan?